Oke, salam dan bahagia Bapak Ibu guru yang hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di siang hari ini dalam kegiatan komunitas belajar yang mana akan ada pemateri, yaitu Bapak Jeffrey SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Bulungan akan menyampaikan materi terkait menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Untuk selanjutnya kegiatan ini akan dimulai dengan pembukaan. Setelah itu penyampaian capaian pembelajaran, kegiatan inti, diskusi atau tanya jawab, refleksi dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk Pak Jeffrey menyampaikan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator Bapak Ahmad Basri SPD yang telah mengantarkan kita kepada kegiatan pada siang hari ini. Tadi sudah disebutkan namanya, saya Jeffrey CGP Angkatan 11 Kabupaten Bulungan, SMA Negeri 1 Tanjung Palas Utara. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Baik, tadi juga sudah disampaikan agenda kita pada siang hari ini adalah pembukaan sudah disampaikan dan penyampaian capaian pembelajaran, kegiatan inti, nanti di akhir pembelajaran kita diskusi dan tanya jawab, refleksi dan penutup. Capaian pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta diharapkan dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, peserta mampu berkolaborasi untuk bersama-sama mengembangkan dan memberikan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah capaian umum dari kegiatan kita pada siang hari ini. Selanjutnya, sebelum kita lebih lanjut, ada pertanyaan yang harus dijawab oleh Bapak dan Ibu. Pertanyaannya adalah, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu apabila hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak dengan yang mana? Ya, silakan dijawab sendiri. Terkait dengan pertanyaan ini dijawab dalam hati. Ya, terkait dengan kegiatan ini nanti dalam proses pembelajaran, maksudnya dalam proses penyampaian di kegiatan ini, kita akan berbicara tentang ketiga ini. Baik, selanjutnya bicara tentang budaya positif. Konsep intinya adalah yang pertama, ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi dari budaya positif ada kesekian banyak yang harus kita ketahui sebagai guru atau sebagai pamong bagi anak-anak kita. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi
modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kalau di sampingnya kita lihat ada profil belajar Pancasila. Ya. Kenapa perlu belajar dengan paradigma baru? Kalau dulu kita kenal pembelajaran di kelas itu hanya dengan satu model saja, ya. Gurunya di depan menjelaskan terus sampai selesai dan sampai habis. Nah, maka dengan perkembangan kurikulum, terutama kurikulum Merdeka, maka kita diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya, ya, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan anak. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol, bagaimana kita mengontrol anak-anak didik kita. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya. Bagaimana ilusi guru mengontrol murid? Kalau di sekolah, nah kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, dan seterusnya. Kita punya tata tertib, kita punya peraturan, maka kamu harus seperti ini. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Biasanya kita suka membuat anak-anak kita merasa bersalah. Ya. Kalau misalnya dalam pembelajaran misalnya kita kasih tugas, lalu tidak mereka kerjakan, maka tindakan kita seperti apa? Terkadang kita, nak, kamu mengecewakan sekali. Bapak sudah kasih tugas, sudah kasih waktu, tetapi kamu tidak menggunakan dengan sebaiknya. Maka terkadang kita membuat mereka bersalah untuk memperbaiki karakter. Itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Terkadang karena kita merasa kami inilah gurunya, saya gurunya. Kau masih anak-anak, tahu apa? Jadi ketika anak-anak memberikan pendapat, kita langsung kadang tidak mau terima. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Teori kontrolnya adalah realita kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah di teori kontrol adalah model berpikir menang. Jadi kebanyakan kita bagiannya mana kita pandang. Ketika kita mau memperbaiki kesalahan anak-anak kita, ya, atau ketika anak-anak kita melanggar, mana yang cenderung kita lihat? Gitu. Apakah kita pandangannya kamu sudah berbuat kesalahan, maka ya sudah kamu harus dihukum tanpa melihat. Ya, contohnya saja kalau terlambat, ada siswa terlambat, pokoknya terlambat 15 menit udah langsung kena poin tanpa kita ketahui apa penyebabnya. Maka di teori kontrol kita harus berusaha memahami pandangan dia. Sebenarnya seperti apa? Kenapa dia sampai terlambat? Itu yang harus kita lakukan. Selanjutnya disiplin positif. Ya. Kenapa disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplino.
yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini, kalau bicara tentang disiplin itu bukan sesuatu yang misalnya pokoknya siswa harus datang tepat waktu, kita harus mengerjakan tugas tepat waktu, mengumpulkan dan seterusnya selalu tepat waktu. Itu yang kita sering dengar tentang disiplin. Tetapi disiplin itu lebih daripada itu. Disiplin itu adalah kesadaran diri kita untuk melakukan sesuatu sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Itu nilai yang kita yakini. Jadi disiplin itu adalah nilai yang kita yakini bahwa saya kalau melakukan ini maka itu bagus. Bukan karena paksaan, atau bukan karena kita mau imbalan, atau bukan karena takut kena hukuman. Kadang kita melakukan sesuatu, saya harus cek log supaya KTP saya nggak terpotong. Terkadang itu yang muncul tentang kata disiplin. Tetapi pada dasarnya adalah kesadaran kita untuk melakukan sesuatu itu tepat waktu dan sesuai, tanpa paksaan atau tanpa ada penghargaan. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti apa? Ini dia. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Kalau dari pendidikan maka kita sebut dengan profil belajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Maka kalau Igo Primary Years atau PGP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Selanjutnya keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Maka ini disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Itu terlepas dari suku, bangsa, agama dan bahasa. Ini semua nilai-nilai yang kita yakini bahwa kita mau anak-anak kita seperti itu. Oke. Ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar itu? Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi setiap orang membutuhkan atau kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini adalah kebutuhan yang pertama. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubung dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebutuhan dasar adalah kebebasan, di mana kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh terhadap orang lain. Kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kalau kita memahami kebutuhan dasar ini, maka kita hubungkan dengan sikap anak-anak kita.
maka ada apa namanya, ada hubungannya dengan kebutuhan ini. Kalau mereka melakukan kesalahan, tentu ada salah satu dari sini yang mereka inginkan, ya. Apakah kebebasan, kesenangan, ya, atau kasih sayang. Baik, sebelum saya lanjut, ada mau tanyakan sampai di sini? Jelas ya? Oke, kita lanjut lagi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sekolah anak kita tentu seperti ini, ya. Kalau kita tidak kuatkan mereka dengan nilai-nilai dan motivasi yang benar, jangan-jangan mereka melakukan sesuatu yang baik itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau yang kedua, mereka mau melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan yang mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Selanjutnya konsep disiplin. Konsep disiplin dengan identitas gagah. Ini contoh adalah konsep disiplin dengan identitas gagah. Kita bicara tentang hukuman. Hukuman itu adalah menyakitkan, tidak nyaman, murid jadi takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Ini konsekuensinya dari hukuman. Kemudian penghargaan itu seperti apa? Penghargaan itu tidak efektif, justru merusak hubungan atau ada sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi ketika kita memberikan anak-anak kita konsep disiplin, jangan sampai kita memberikan hukuman atau penghargaan. Kenapa kita tidak boleh memberikan penghargaan atau hukuman atau reward kepada anak-anak kita? Ya ini tadi, nantinya ini, kemudian ini. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang harus kita lakukan adalah memberikan konsekuensi atas apa yang dilakukan, lalu restitusi. Dengan konsekuensi, maka ada penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi itu juga yang bisa kita gantikan dengan hukuman tadi. Kalau di PJOK, misalnya di mata pelajaran PJOK, lalu ada anak yang terlambat pada teman-temannya udah pemanasan, apakah dia harus dihukum atau diberi konsekuensi? Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Itu tadi. Jadi seharusnya diberikan konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi memberikan konsekuensi dari apa yang dia lakukan, tetapi tidak jauh dari pelanggaran yang dia lakukan. Kalau dia terlambat, misalnya ikut kegiatan olahraga, maka dia disuruh lari lagi, itu tidak menjadi masalah. Atau disuruh push up, jangan disuruh kembali pulang, misalnya. Kemudian restitusi itu apa? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian melalui itu juga ada teori kontrol. Artinya dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, tadi saya bilang restitusi, kemudian ada konsekuensi. Pengertian restitusi itu apa sih? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok
kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi kalau ada anak-anak terlambat, tidak langsung kita kasih hukuman, tetapi kita tanya dulu, ya, kita tanya alasannya kenapa dia melakukan itu. Jadi lebih ke situ, itu yang disebut dengan restitusi. Selanjutnya apa ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau kita memberi hukuman langsung, misalnya terlambat dia tersuruh di WC, dia tidak akan belajar dari kesalahan itu. Karena begitu itu selesai, maka berikutnya akan diulang lagi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kalau kita memberikan konsekuensi, kira-kira apa solusinya? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahan misalnya kalau pada anak-anak. Yang berikutnya adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau bicara tentang restitusi, itu kita berbicara tentang bagaimana kita memahami anak-anak. Kalau dia berbuat salah, maka jangan langsung kita marahin, tetapi kita tanya dulu baik-baik. Selanjutnya, apa perbedaannya? Ini contoh kasus ya. Contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Itu ada beda. Kalau ada siswa sering tidak mengerjakan PR, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ibu Tita, kira-kira ada anak yang tidak mengerjakan PR selama ini? Kalau menurut saya, karena biasanya anak-anak itu dikasih PR, terus keesokan harinya disuruh kumpulkan, dan dia tidak mengumpulkan. Yang pertama itu tanya alasannya dulu, kenapa dia tidak mengumpulkan. Setelah kita tahu alasannya, misalkan jawaban si anak ini, Bu, buku saya ketinggalan. Nah, dari jawaban si anak itu kan pasti gurunya tanya, berarti tadi malam tidak mempersiapkan mata pelajaran yang akan disiapkan untuk keesokan harinya. Nah, kalau seperti itu, kalau dia baru sekali melakukan kesalahan, kita terima alasannya. Tapi kalau sudah kedua, ketiga kali, itu ya kita perlu pertanyakan, entah dia memang malas mengerjakan PR kan, atau dia memang benar-benar lupa pada saat hari pertama dikasih tugas rumah. Itu menurut saya. Baik, luar biasa ya, sudah menerapkan restitusi. Tinggal nanti konsekuensinya. Itu tadi. Biasanya kita suka, oke, satu kali ya, lalu hitung lagi, tunggu 2 kali, sekali lagi selesai. Kalau kita suka begitu kan, ternyata ini tidak benar. Jadi hukuman itu guru menghukum siswa tersebut, misalnya hormat bendera selama 10 menit, guru marah dan murid takut ya. Gitu. Lalu konsekuensi seperti apa? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kita boleh memilih yang mana. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi di konsekuensi ini kita bisa tegas, tetapi konsekuensi ini tidak jauh dari apa yang dilakukan anak. Jangan karena tidak mengerjakan PR, dia disuruh berdiri di depan kelas atau hormat bendera selama beberapa saat, tetapi dilakukan apa? Suruh mengerjakan kembali pada saat jam istirahat. Kemudian restitusinya seperti apa? Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menjelaskan masalahnya. Nah, seperti yang disampaikan Bu Tita tadi, dia menanyakan, ya, lalu memberikan solusi, ya, menawarkan solusi. Lalu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketika kita baik-baik ngomongnya, dia pasti bisa terbuka. Tapi kalau langsung kita tembak, selesai. Mungkin dia bisa sembunyi. Ya.
Nah ini hukuman konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Ya, kita sering kalau sudah anak terlambat, kamu suruh ngapain ya? Udahlah satu di situ atau sana dan seterusnya. Biasanya gitu. Lalu murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Jadi ketika dia terlambat, dia nggak tahu nih dia mau disuruh apa karena dia nggak tahu. Gitu. Kemudian bersifat satu arah, hanya kita yang punya kuasa sebagai guru. Dia nggak berhak mengungkapkan pendapatnya, itu bersifat satu arah. Lalu berupa hukuman fisik dan psikis, kita lebih banyak ini. Apalagi kalau kerja kali, ya karena berkaitan dengan fisik juga ya. Tetapi kalau berlebihan itu tidak baik. Kemudian konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Seperti tadi buat perjanjian dengan anak. Ya. Kalau kamu tidak mengerjakan 2 kali, apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya 3 kali enggak lagi berarti tak naik kelas. Sudah kita tegaskan itu, karena kita sudah sepakati bersama. Gitu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Karena dengan konsekuensi tadi, dia seperti yang tadi harus mengerjakan PR 3 kali dan sebagainya. Sikap guru selalu memonitor murid, jadi kita terus gitu. Berbeda dengan restitusi, proses ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kenapa kolaborasi? Karena antara kita dengan murid saja, ya. Dan kita tawarkan solusi apa yang bisa dilakukan. Kemarin si Adi, anak wali saya sering terlambat. Saya tanya, kamu masih terlambat? Saya bilang, motor saya rusak Pak. Terus kalau udah hujan nggak bisa lewat. Tanyain berapa jauh rumahnya dari sekolah? Ya sekitar 25 kilo. Terus masuk sawit-sawit lagi gitu. Dan apa solusinya kira-kira? Saya akan perbaiki motor saya. Kalau hujan saya segera memberitahu dan saya akan tetap berusaha ke sekolah. Jadi dia sendiri yang memberikan solusi pasti. Lalu kita berikan kuatan. Kemudian ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam restitusi adalah sebagai penghukum, memantau, membuat rasa bersalah, teman atau manajer. Penjelasannya adalah seorang guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menyatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemudian membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri atas apa yang dia lakukan. Atau sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Yang ketiga, yang keempat, memantau. Posisi kontrol yang keempat adalah memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Yang berikutnya, yang kelima, manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuai bersama dengan murid, mempersilakan murid untuk bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi posisi kontrol ini yang ada. Terus ketika anak-anak kita punya masalah atau melakukan pelanggaran, mana yang lebih dominan kita pakai? Apakah seorang guru membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, harapannya kita bisa yang tiga di bawah. Jangan lagi kita membuat seorang menjadi guru sebagai
suka menghukum atau membuat merasa bersalah. Baik, berikutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi. Kalau dia penghukum, ini contoh kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pak jurnalis, ya. Kalau siswa tidak memakai atribut biasanya seperti apa? Ya, yang biasa kita lakukan tentunya terkait dengan tata tertib yang ada. Jadi pasti akan kita suruh untuk berburu tiket, ya, dan otomatis pasti ada mendapatkan poin, ya, untuk kesalahannya. Ya, biasanya sih seperti itu. Baik, dari kelima itu posisi di mana? Apakah penghukum, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, atau manajer? Pembuat merasa bersalah. Kayaknya pemantau. Oke, silakan. Dari Pak Alason. Kalau ini tadi ya. Ya, terima kasih Pak. Sesuai dengan Bapak sampaikan tadi bahwa di mana yang lebih bagus yang kita lakukan sebagai seorang guru. Kalau saya sendiri ini pada saat posisi upacara. Kalau menurut saya itu alangkah bagusnya dilaksanakan dulu upacara, biarkan dia ikuti upacara dengan baik sampai upacara telah selesai. Dan ketika upacara selesai baru kita panggil anak itu untuk kita berbicara dengan baik terkait apa yang telah dilakukan seperti kurang dalam hal atribut. Maka hal itu kita tanyakan permasalahan yang ada dan bisa juga kita kolaborasi dengan guru piket. Tapi dengan catatan harus tunggu selesai melakukan upacara. Sekian Pak. Baik, ada 2 tanggapan dan memang itu yang biasa kita lakukan. Yang pertama yang Pak Fadil sampaikan adalah kita melihat dia bersalah lalu kita kembalikan dia kepada aturan. Konsekuensinya apa gitu. Ya. Maka itu kita sebagai pemantau, kita menegakkan aturan. Dan yang kedua tadi berdasarkan Pak Alason sampaikan, saya paham dan udah mulai paham tentang restitusi ini. Ya, kenapa? Harusnya benar yang disampaikan Pak Alason. Biar semua upacara dulu, tinggal kita tandai siapa yang tidak lengkap atributnya. Jangan kita langsung jemur di depan sana, maksudnya bukan jemur sih, buat barisan sendiri. Sebenarnya itu nggak benar. Kenapa? Karena dengan sendirinya dia merasa bahwa saya tidak lengkap. Itu kan disendirikan. Jadi semoga lewat ini teman-teman di sebelah juga evaluasi. Maksud saya sepakat dengan apa yang disampaikan bahwa ternyata kita dalam upacara itu kita membuat merasa bersalah. Seharusnya seperti apa? Ya, kita ini dulu lalu ini. Ya, kalau memang parah baru kesini. Jadi nanti ada apa yang harus kita lakukan terkait dengan itu. Tapi dari 2 pendapat tadi betul sekali bahwa yang pertama adalah sebagai pemantau dan sebagai membuat rasa bersalah. Oke. Selanjutnya, nah dari posisi 5 kontrol tadi udah beres. Sekarang ke keyakinan kelas. Nah, di awal tahun ajaran kita sudah hampir semua buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Seperti apa? Dan kenapa kita lakukan itu? Bukan hanya karena disuruh atau hanya ikut-ikutan, tetapi kita tahu bahwa keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan. Ini mencakup komitmen untuk saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab, berusaha maksimal, dan mendukung pembelajaran aktif. Keyakinan ini menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif untuk pertumbuhan bersama. Lalu pembentukan keyakinan kelas seperti apa? Itu bersikap abstrak berupa pernyataan umum, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah hingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat
keyakinan kelas, bukan keluar ya. Selanjutnya, nah ini contoh. Ya, kalau sebelumnya bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan. Lalu berikutnya, jadi contohnya ini, ya. Kalau kita buat peraturan kelas atau keyakinan kelas, ya, kalau peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Kalau peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain, kita selalu dilarang mengganggu orang lain. Tetapi kalau keyakinan kelas adalah menghormati orang lain, dibuat dalam bentuk kata positif. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya seperti apa? Menghormati orang lain lalu berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, adalah kesehatan atau jaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Lalu gunakan masker misalnya, bersabar atau kesehatan. Itu tentang kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Maka keyakinan kelasnya seperti apa? Yang jelas ada kata positifnya, keselamatan atau keamanan di sana. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya segitiga restitusi. Ini materi yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya adalah menstabilkan identitas anak dulu, lalu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Nah ini yang penting dari yang harus kita lakukan ketika anak-anak melakukan kesalahan. Kita harus menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, apakah kita langsung memberi hukuman, konsekuensi, atau kita melaksanakan ini? Maka hal terbaik adalah kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa contohnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kalau ada anak misalnya terlambat, kita jangan langsung, kenapa kamu terlambat? Jangan bahasanya itu. Tapi tanya, Bapak melihat di inimu daftar hadirmu, kau sering terlambat. Apa alasannya? Setelah itu dia misalnya nggak mau ngomong, misalnya atau malu untuk menyampaikan alasannya, maka kita buat dia merasa nyaman. Ya, nggak apa-apa lah. Bapak dulu pernah juga terlambat sekolah misalnya. Kita stabilkan dulu identitasnya dia, supaya dia enak mau menyampaikan alasannya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kira-kira kalau kamu terlambat itu salah nggak? Kita tanyakan. Itu tindakan yang benar atau salah? Dia tahu pasti itu salah, Pak. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan kita akan bisa menemukan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Itu contoh kata-kata. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai,
dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya. Kalau kamu terlambat, kamu tahu itu salah, kamu bisa nggak ya, untuk tidak terlambat lagi? Bisa. Seperti apa caranya? Kita beri dia pilihan. Setelah itu kita berikan penguatan. Jadi ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama kita stabilkan dulu, lalu validasi tindakannya, nanti kita tanyakan ke keyakinan. Oke, ini contohnya ya. Jadi coba bedakan mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Tahu no? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Alasan? Hukuman. Bu Tinta? Hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi basket? Hukuman. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Lanjut. Hukumannya 3, 1. Hukuman ini 7. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Ada yang lain? Ada hukuman juga. Oke, konsekuensi 1, hukuman 5. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang lain? Konsekuensi ya? Konsekuensi. Semua ini. Konsekuensi. Membersihkan tumbahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi pada saat belajar begitu lalu tumpah lalu dia bersihkan. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu. Jadi dia tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak pakai sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Gimana dulu PJOK? Konsekuensi. Oke. Semoga benar ya. Kita lihat. Salah semua. Iya. Oke, ada satu orang yang salah. Ini benar, ini benar. Ya. Hanya satu orang saja yang masih gagal paham, boleh teman, ya kurang fokus. Oke. Tetapi intinya adalah bagaimana kita bisa memberikan konsekuensi yang sesuai dengan tindakan anak. Gitu. Jadi bukan menghukum. Ya. Itu yang poin terpentingnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini refleksi kita, ya. Kita di penghujung acara. Jadi refleksinya kelihatan ya. Sebelum ke refleksi, tanya jawab dulu ya. Oke, diskusi dulu tanya jawab. Sebelum ke refleksi, tanya jawab atau diskusi dulu. Baik, jadi dia pemaparan saya kembalikan kepada moderator. Ya,
Demikianlah pemaparan dari Pak Jeffrey. Kita langsung ke sesi selanjutnya, tanya jawab terkait pemaparan yang disampaikan oleh Pak Jeffrey. Kita berikan 3 pertanyaan dulu. 3 pertanyaan untuk sesi ini. Kalau ada waktu bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Dari tadi setelah mendengar pemaparan dari Pak Jeffrey, saya terpikirkan ya, karena selama ini kita mohon maaf, saya baru mendengar kata restitusi di sini ya, jadi saya nggak paham karena yang biasa kita pakai di sehari-hari itu adalah hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi setelah mendengar pemaparan dari Pak Jeffrey dan melihat semuanya, ternyata itu kurang pas ya. Jadi di sini ada restitusi yang lebih bagus gitu. Nah, berarti apakah hukuman itu atau konsekuensi yang selama ini kita lakukan, apakah itu kedepannya tidak boleh dilakukan lagi atau bagaimana seperti itu? Apakah itu nggak usah lah dilakukan, kita restitusi aja? Nah, ya, sekian. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali. Selama ini kita memposisikan diri sebagai penghukum dan pemantau, ya, memberi konsekuensi. Lalu ternyata ini hal yang baru, ada restitusi harusnya. Dan memang secara umum ini jarang sekali kita lakukan, restitusi itu jarang sekali kita lakukan. Dan saya juga sejak di CGP ini baru ternyata seperti itu. Walaupun dalam kasus-kasus tertentu dengan anak-anak tertentu kita begitu, kita sudah melakukan ini. Tetapi secara umum ternyata kita lebih kepada langsung memberi hukuman. Kenapa? Ya karena teman kita yang satu begitu, ya teman yang satunya lagi begitu. Ternyata itu turun menurun. Dan ini ditekankan bagaimana kita menanamkan disiplin positif ini kepada anak. Jadi restitusi ini menarik adalah proses kita menciptakan kondisi bagi murid. Kita menstabilkan dulu, kita tanya dulu baik-baik, ya. Jadi apakah ke depan tidak boleh dilaksanakan? Seharusnya tidak. Gitu. Jadi penghukumnya itu tidak memberi konsekuensi, ya tentu dengan seperti yang disampaikan tadi bahwa tidak jauh dari tindakan salah yang dilakukan. Seperti misalnya dia pada saat belajar lalu dia menumpahkan air minumnya, maka dia membersihkan sendiri. Itulah konsekuensinya. Bukan berarti langsung kita hukum, pokoknya siapa saja ketika jam pelajaran saya tidak boleh minum. Nah, ujung-ujungnya begitu. Jadi yang ditanyakan apakah ke depan tidak boleh kita lakukan? Seharusnya tidak boleh kita lakukan. Tetapi sebagai guru juga kita harus tegas, ya. Tetapi langkah-langkah restitusi tadi harus kita lakukan. Sebab restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita mendidikan anak ini ke depan itu jangan sampai dia melakukan sesuatu karena takut dihukum, takut kalau dia kena sanksi dari apa yang dia lakukan. Tetapi dia melakukan sesuatu itu karena memang dia bertanggung jawab, gitu. Jadi seharusnya kita sebagai guru memang melakukan restitusi itu. Memang tidak mudah. Seperti ini ada saya siapkan. Kalau kamu menulis namamu di tangan kanan dan tanggal lahirmu misalnya, lalu kamu disuruh tiba-tiba tulis pakai tangan kiri, sudah kebayang bentuknya kan? Sudah kebayang bentuknya. Atau satu hari kamu disuruh misalnya melakukan sesuatu yang biasanya tangan kanan pakai tangan kiri, itu susahnya minta ampun.
Tetapi jangan kita membandingkan sesuatu yang kita lakukan bertahun-tahun berulang-ulang kali dengan sesuatu yang baru kita lakukan sekarang. Jadi memang merubah paradigma ini itu butuh proses. Memang tidak gampang, tetapi seharusnya menghukum itu tidak boleh kita lakukan lagi. Ya. Karena sesuai dengan kebutuhan anak tadi, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bisa saja anak-anak kita melakukan kesalahan itu karena dari kelima ini ada yang tidak terpenuhi di rumah. Dia mungkin merasa tidak diterima atau kurang kasih sayang di rumah. Lalu dia kebutuhan ini dengan kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi terampil diakui, penguasaan. Dia mungkin butuh diakui atas apa yang dia lakukan. Tetapi di rumah dia tidak terima itu. Dia melakukan sesuatu tetapi tidak dihargai. Lalu kebebasan. Dia mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Atau kesenangan. Bisa saja dia melakukan hanya untuk bersenang-senang dengan orang lain. Nah, kita perlu paham ini melalui restitusi tadi. Kalau kita langsung memberikan konsekuensi tanpa mengetahui ini, ya kita nggak tahu dia butuh apa di rumah. Lalu di sekolah juga kita begitu kan gitu. Dia butuh kasih sayang dari orang tuanya tapi nggak dikasih gitu. Lalu di sekolah juga kita nggak kasih, kan banyak kan anak-anak gitu. Jadi seharusnya memang hukuman kalau perlu dan harus tidak kita lakukan lagi. Karena di sini jelas hukuman itu menyakitkan. Tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Bagaimana Pak Cuk Anis? Jawabannya sangat-sangat memuaskan ya. Jadi saya jadi tercerahkan gitu. Oh ternyata nggak boleh sudah ngomong. Ya, terima kasih. Silakan Sonia. Ya, terima kasih Pak. Ini terkait juga dengan menambah lagi dari pertanyaan Pak Jo yang dia memiliki rasa-rasa untuk betul-betul terkait materi ini. Saya juga sedikit menambahkan Pak dan bertanya terkait dengan memberikan hukuman-hukuman. Banyak sekolah, saya kira bukan cuma sekolah kita, banyak sekolah-sekolah yang saya perhatikan bahwa setiap anak-anak melakukan kesalahan itu pasti diberikan poin-poin pelanggarannya. Dan saya kira menurut apa yang sudah kita bahas terkait dengan ini tadi konsepnya ini tadi disiplin positif tadi, berarti saya pikir itu sudah salah atas pembuatan poin tadi. Kira-kira yang lebih bagusnya sebagaimana yang harusnya kita lakukan Pak? Perlu saya sama ketahui. Terima kasih. Baik, pertanyaannya cukup bagus sekali ya. Karena rata-rata di setiap sekolah itu pasti ada pemberian poin atas kesalahannya. Lalu dari apa yang saya jelaskan, seperti apa seharusnya? Apakah pemberian poin itu salah? Kira-kira jawabannya Pak Stef, benar atau salah? Kalau saya salah. Kalau pemberian poin itu kan artinya komitmen, seperti komitmen. Nah, salah atau peserta ya, komitmen artinya yang sudah kita lakukan ya, misalnya di sekolah kita yang sudah kita lakukan selama ini dengan memberikan poin. Nah, sebelum kita membuat peraturan, memang kita sudah bicarakan dengan orang tua, dengan siswa itu sendiri. Jadi saya rasa
mungkin itu ya sebuah komitmen juga, ya artinya kesepakatan bersama juga antara pendidik dan juga peserta didik atau siswa dengan orang tua. Tapi memang menurut saya yang restitusi, ya, artinya ada istilah restitusi ini memang sangat sulit, bukan sangat sulit, tapi proses ini memang harus kita bisa lalui juga. Nah, mungkin bisa juga kedepannya lagi ini misalnya di tingkat sekolah, mungkin bersama dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain, kita harus bisa duduk bersama lagi untuk menyepakati lagi kemudian dengan aturan-aturan yang sudah kita buat itu. Mungkin ini terlalu berat ya hukuman, ya, malah bersifat hukuman, ya. Nah, jadi bisa kita revisi lagi misalnya seperti itu. Itu dulu. Oke, terima kasih Pak Stef, jawabannya cukup bagus, sangat bagus malah, ya. Jadi pertanyaan Pak langsung, apakah pemberian poin itu salah? Salah apabila tidak ada kesepakatan dengan orang tua, wali murid dan pemangku kepentingan. Dan tempat kita itu benar. Kenapa? Di awal kita menghubungi orang tua, kita buat kesepakatan. Memang kita sudah mengkonsepkan itu dan orang tua hadir untuk menyetujui mana poin yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Dan ini kita terapkan di sekolah kita dan baru juga di semester ini kita merubah yang awalnya tata tertib sekolah itu dari kita semua, tetapi di tahun ini kita sudah melaksanakan itu. Sehingga pemberian poin itu boleh dilakukan. Kenapa? Sudah ada kesepakatan dengan orang tua, wali murid, komite dan semua pemangku kepentingan di sekolah ini. Jadi perlu sekali keyakinan kelas itu tidak hanya dalam bentuk di kelas, tetapi dalam bentuk besar seperti sekolah. Kita perlu, memang sekolah itu harus ada aturan, dan aturan itu mesti ada konsekuensinya. Nah, itu tinggal penyesuaiannya. Nah, supaya tidak salah, maka tadi ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas, ada kesepakatan guru dengan orang tua yang dibentuk dalam kesepakatan sekolah. Sehingga pemberian poin tadi itu boleh dinyatakan benar, karena orang tua dengan kita sudah setuju, sepakat dengan itu. Tetapi ada proses. Prosesnya apa? Ada restitusinya. Pelanggaran pertama misalnya tidak hadir 1 kali, 2 kali menghubungi dulu. Setelah menghubungi orang tua, lalu apa? Setelah itu, kalau masih enggak ini, baru nanti ke tingkatan yang lebih tinggi. Tidak langsung kita biarkan dia misalnya 5 kali hadir ke sekolah langsung kita keluarkan. Enggak. Tetapi ada proses-proses yang ada kita lewati. Maka itu saya rasa tidak salah pemberian poin. Yang salah adalah ketika sekolah membuat peraturan sekolah lalu memberi poin tidak meminta kesepakatan dari orang tua. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ada lagi satu lagi Pak Mas ya? Ayo Budina. Terima kasih untuk kesempatannya. Tadi Pak Jepri itu ada di slide yang konsep disiplin pendekatan restitusi itu ada ciri-ciri restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi itu di sini ada memperbaiki hubungan. Nah, tadi yang lainnya ada dijelaskan, tapi yang satu ini yang memperbaiki hubungan ini belum sepihak dijelaskan. Maksudnya memperbaiki hubungan sikap kah atau perorangan antara guru dan siswa kah atau bagaimana? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Ternyata dia betul-betul menyimak apa yang disampaikan ya. Jadi ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menembus kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan ini seperti apa? Kalau selama ini ketika anak-anak kita terlambat, Bapak Ibu seperti apa? Ya, langsung kasih konsekuensi kan? Pasti gitu. Ya, lalu teriak-teriak. Kalau sudah seperti itu, kira-kira anak-anak dengan kita itu seperti apa?
ibu itu lagi, bapak itu lagi. Anak-anak pasti begitu. Ya, pasti begitu. Maka memperbaiki hubungan antara guru dan siswanya. Ya. Dimana ketika kita melakukan restitusi, kita panggil anak itu sendiri. Ya. Kita panggil dia sendiri, bukan di depan orang, supaya dia merasa nggak enak. Dengan kita panggil dia sendiri, permasalahannya kita sampaikan, lalu bagaimana dia menyelesaikan itu tanpa kita kasih tahu orang lain. Yakinlah ketika Bapak Ibu melakukan restitusi, ya, ketika ada anak-anak yang salah, lalu kamu panggil, diam-diam sampaikan, ya, ciptakan suasana yang baik. Dia akan bisa cerita lebih banyak daripada apa yang ingin kita ketahui. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan restitusi tadi, misalnya ada guru begitu ada lihat yang salah, misalnya ada yang nggak pakai kaos kaki, langsung dipanggilin, ya, langsung dituduh, pokoknya besok kamu harus. Atau ketika lihat rambut panjang nggak ditegur, langsung dipotong. Yakinlah bahwa dalam pikiran anak itu adalah guru ini begitu, pasti gitu. Ya. Sebaik apapun nanti kita berikutnya, itu akan terus terekam di otaknya. Maka ciri yang kedua adalah dalam restitusi memperbaiki hubungan antara anak dengan kita. Ya. Jadi itu penjelasan saya. Oke. Baik. Saya rasa cukup ya untuk refleksi. Dan selanjutnya adalah sesi refleksi yang akan disampaikan oleh beberapa teman yang sudah mendengarkan paparan dari Pak Jeffrey terkait disiplin positif. Kami persilakan. Refleksinya bisa apa yang kalian dapat, apa yang didapatkan Bapak Ibu guru, rasanya bagaimana, terus apa saja yang hal-hal baru, bisa juga tentang materi yang disampaikan. Ya, silakan. Oke, silakan. Gimana? Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Dengan mengikuti materi yang telah dipaparkan tadi, saya merasa bahwa banyak hal yang masih kurang ketika saya menyampaikan hukuman atau ketika saya menyampaikan sesuatu di kelas. Sehingga dengan mengikuti kegiatan positif ini tadi, saya merasa sangat terbantu dengan hal untuk berbeda ke depan. Terima kasih. Baik, ada lagi? Itu bisa dibaca. Boleh pilih salah satu. Ya. Hal baru apa yang mau Bapak Rektor seperti yang disampaikan tadi? Ya. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ya, rasanya senang, tertarik, atau ada yang berubah dari pandangannya? Boleh? Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Sebagai refleksi dari kegiatan pertemuan kita ini, memang sangat tertarik, sangat bagus karena ini merupakan hal yang baru bagi saya pribadi, dan ini mau bisa untuk bisa merubah pola-pola kita di dalam mendidik anak-anak itu, sehingga anak-anak itu semakin nyaman di dalam kegiatan pembelajaran maupun di dalam lingkungan sekolah. Karena memang jujur bahwa kita selama ini mungkin masih belum melaksanakan itu sampai dengan tingkatan tadi restitusi tadi. Memang selama ini ya kita lebih kepada hukuman-hukuman itu sebagai penghukum. Ya, jadi ini perlu ya kita menyadari juga hal itu. Jadi ini dengan materi yang bagus sekali ini membuat kita lebih terbuka lagi, merubah pola-pola yang selama ini mungkin
masih keliru, masih belum tepat, sehingga kedepannya kita bisa lebih baik lagi dengan cara yang baik, cara yang nyaman, cara yang santun kepada peserta didik. Terima kasih. Baik, sudah dikurung ya, lengkap semua apa yang disampaikan Pak Stef terkait dengan represi. Ya, ada lagi atau sudah cukup? Cukup ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Harapannya kita bisa menjadi guru-guru yang menjadi pamong bagi anak kita, menjadi contoh bagi anak kita. Akhir kata, saya Jeffrey mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik. Demikianlah pemaparan dari Pak Jeffrey terkait budaya positif, yang mana kita lihat situ perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga institusi dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru yang ada di ruangan ini. Saya punya pantun sedikit sebelum saya tutup. Burung darat, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.